Siapa motor Honda itu tidak terkena kode 12? Ini buktinya. Nah, ini Vario 150 LED all. Nah, ini motornya tuh terkena kode 12, cuman versinya Honda. Kenapa gue bilang versinya Honda? Nah, kalau versinya Yamaha itu soketnya tuh sama-sama kebakar seperti ini, teman-teman. Soket dari ACG starternya. Cuman kalau di motor Yamaha itu tuh dia munculin kode kerusakan angka 12 gitu. Nah, kalau di Honda soket ECU-nya terbakar, tapi untuk bagian speedometernya tuh dia tidak menunjukkan apa-apa. Nah, itu kalau misalkan soketnya seperti ini, gejalanya tuh di starter susah. Kadang mau, kadang enggak. Nah, itu untuk yang belum terlalu parah. Nah, itu pada saat susah starter, soket ECU-nya ditarik-tarik seperti ini. Nah, dia tuh baru bisa, teman-teman. Nah, ini buat kasus di motor yang ini sudah terlalu parah. Kenapa gue bilang sudah terlalu parah? Yang tadi gue bilang kadang bisa kadang enggak, itu belum terlalu parah. Nah, ini udah terlalu parah, teman-teman. Jadi mau ditarik-tarik sambil starter itu tetap nggak mau ngangkat bagian starternya gitu. Jadi buat Honda juga punya ya, teman-teman, kode 12-nya, cuman versinya tidak ada di speedometer gitu. Nah, jadi motor abangnya ini tuh datang ke bengkel gua ngeluhin motornya tuh nggak bisa di starter. Nah, gua udah nanyain ke abangnya, ini untuk sebelumnya pernah diperbaiki belum, bang? Udah, bang, itu diganti buat bagian switch remnya. Nah, itu starter normal lagi, cuman kesananya tuh udah mulai susah lagi. Dan ini puncaknya, teman-teman, udah nggak mau ngangkat sama sekali. Jadi capek juga, setiap dia menghidupkan motor itu selalu diengkol terus menerus. Jadi kan capek juga, apalagi kan kalau misalkan aktivitasnya berat, naik motor itu ngengkol, tambah tenaga lagi, tambah lemes lagi. Nah, seperti itu. Nah, langkah pertama yang gue cek dulu, teman-teman, itu di bagian relay starternya. Nah, itu gue pencet tombolnya, ternyata buat bagian relay starternya itu bunyi cetek-cetek, yang menandakan buat bagian tombol menuju ke relay itu buat bagian kabelnya tuh aman, punya setrum. Nah, gua cek aman, ya kan. Nah, selanjutnya gua ngecek bagian sepul, soket sepul. Kenapa lu bisa tahu, bang, bisa nembak dari situ? Karena gua ngerjain kayak gini tuh bukan sekali dua kali, jadi tahu. Nah, seumpamanya pas gua ngecek bagian soketnya itu masih pada bagus, barulah gua ngecek ke bagian CKP gitu. Jadi bodi gua buka semua, gua cek sekalian jalur-jalur kabelnya. Nah, pas gua ngecek ini aman, ternyata yang bermasalah tuh ini, teman-teman, soketnya tuh kebakar, sama seperti Aerox gitu, kode 12-nya versi Honda. Cuman kalau di Honda itu kode 12-nya tuh bukan milik si soket yang kebakar kayak Yamaha, teman-teman. Dia tuh milik si injektor gitu. Makanya kalau injektor kabelnya putus atau soketnya patah, dia munculin kode kedipan di sini. Kedipan lama sekali, kedipan cepatnya 2 kali. Nah, itu kode 12. Nah, jadi seperti itu cara membaca kode mil di lampu motor Honda. Kedipan lama dihitung 10, kedipan cepat dihitung 1 gitu. Nah, itu kalau di Honda itu kalau misalkan injektor mampet, dia itu tidak meninggalkan kerusakan. Bang, itu motor gua kok injektornya mampet, tapi di speedometer kok tidak meninggalkan kode kerusakan. Harusnya kan ngedip, bang, injektor gua mampet. Nah, kalau injektor mampet, kena kotoran, tersumbat, itu tidak menunjukkan kode kerusakan, teman-teman, buat bagian injektor. Makanya kalau misalkan teman-teman punya permasalahan berbet, nah itu ternyata berbetnya itu ada di bagian injektor, mampet injektornya, nah itu pas di scan tuh nggak bakal ketahuan, teman-teman. Makanya alat scan itu fungsinya tuh terbatas, selebihnya ya pengalaman. Nah, sekarang kita tes buat bagian motornya, teman-teman, apakah starternya masih susah atau sudah gampang. Nah, ini sudah posisi on dan sekarang kita starter. Gampang, mudah hidupnya juga gitu. Jadi permasalahannya tuh ada di soket yang kebakar. Kode 12 versi Honda.